Halo semuanya, selamat datang channel Fitraeri. Mercedes-Benz S-Class, saya pernah bilang itu adalah salah satu mobil yang paling nyaman dan juga harganya masih reasonable di Indonesia karena S-Class itu dirakit secara CKD sehingga harganya menjadi lebih reasonable karena pajaknya tidak setinggi kalau misalnya CBU. Nah, saya punya di rumah S-Class tua W221. Nah, di sebelah saya ini adalah W222, satu generasi setelah W221, tapi juga satu generasi sebelum Mercy S-Class yang terbaru sekarang yaitu W223. Dan menurut saya, ini adalah S-Class yang paling masuk akal untuk dimiliki saat ini. W222 itu hidupnya dari tahun 2014 sampai 2021 kira-kira. Dan ini unit milik Auto High, ini keluaran tahun 2016. Di 2018 dia melakukan facelift sekali lagi, jadi ini sebelum facelift modelnya. Kenapa saya bilang ini adalah model S-Class paling masuk akal buat dimiliki sekarang? Yang pertama, oke, kalau uang tidak masalah buat Anda bisa beli yang terbaru W223. Tapi W223 harganya mahal sekali, di kisaran 3 miliar rupiah. Dan itu pun kalau stoknya ada, karena Anda mungkin harus menunggu kalau misalnya tidak ada stok karena ada chip shortage sekarang yang itu menimpa semua pabrikan termasuk Mercedes-Benz. Sedangkan membeli W222 dalam kondisi bekas bisa langsung ada dan harganya jauh sekali di bawah yang baru. Ini tahun 2016 ditawarkan oleh Auto High seharga 1,1 miliar rupiah dan mobil ini baru berjalan 29.000 kilometer. Dan Anda tahu Auto High tidak pernah menjual barang yang jelek, jadi ini sudah diinspeksi semua. Artinya dalam kondisi bagus Anda bisa tebus ini 3 kali lebih murah dibandingkan S-Class yang baru. Sedangkan kalau yang tahun 2015 bahkan sudah ada di beberapa pasar mobil bekas itu yang harganya sudah di bawah 1 miliar rupiah. Nah, kenapa nggak W221 yang jauh lebih murah lagi dari ini? W221 itu kisaran harganya dari mungkin 300 sampai 500 ya. Jangan ambil yang punya saya itu agak spesial itu dapat harganya gitu ya. Ya kalau Anda untung dapat kondisi yang nggak begitu bagus mungkin di 200-an, tapi W221 sudah cukup tua. Kalau Anda bukan orang yang senang untuk spending waktu di bengkel atau bukan orang yang memang membeli mobil itu untuk konten seperti saya gitu, W221 Anda harus hati-hati, Anda harus benar-benar dapat yang bagus barangnya karena biaya perbaikannya ya nggak jauh beda sebenarnya sama ini, suspensinya juga suspensi udara. Nah, W222 itu relatif masih baru, relatif masih trouble free, apalagi kalau dirawat secara resmi. Makanya sekarang kita akan bahas apa saja yang Anda dapatkan kalau Anda membeli sebuah Mercedes-Benz S-Class W222. Di antara semua model S-Class, jujur aja ini mungkin yang paling saya suka ya. Well, Eagle juga keren, tapi ini benar-benar apa ya, desainnya tuh ya begini, mobil eksekutif, mobil papan atas, bahkan presiden juga banyak yang menggunakan mobil ini. Pak Jokowi sebenarnya udah ada yang W222, cuman beliau masih suka pakai yang W221, tapi ini bentuknya itu apa ya, mengalir aja semuanya dan elegan, gagah tanpa terlalu berlebihan. Walaupun memang bentuk W222 ini mirip dengan E-Class yang W213 dan mirip juga dengan C-Class yang W205. Ya bedanya hanya di dimensinya yang besar, tapi secara umum bentuk desainnya itu mirip. Bahkan saya punya teman di Bandung, dia punya S400 seperti ini dan di belakangnya itu emblemnya diganti C250 supaya tidak terlalu menyorok dan masih banyak orang yang tertipu juga. Nah, ini kita bisa lihat ini panjang sekali mobil ini, di atas 5 meter karena S-Class yang di Indonesia memang yang L ya, yang long wheelbase. Jadi mobil ini sangat panjang. Ini bannya 19 inci dan ada 2 tipe sebenarnya yang dijual di Indonesia itu selain yang AMG ya. AMG itu special order, S400 dan S500. S500 itu CBU, S400 itu sudah di
rakit di dalam negeri seperti yang ini. Jadi ini adalah model S-Class yang paling populer. Nah, walaupun ini sudah tahun 2022, artinya mobil ini sudah 6 tahun, tapi teknologi yang diusung mobil ini ya tidak ketinggalan zaman amat, karena memang S-Class itu kan selalu ahead of its time, selalu lebih maju dari zamannya. Jadi ini udah LED Intelligent Light System. Kemudian fitur radar sebenarnya ada di generasi ini, tapi pre-facelift itu belum dimasukkan. Sedangkan sesudah facelift di S450 fitur radarnya dimasukkan, tapi memang harganya jauh sekali. Yang sesudah facelift tahun 2018-2019 itu masih 1,7 bahkan sampai 1,8 miliar rupiah. Sedangkan yang ini 1,1 miliar rupiah. Dan hitam adalah warna yang paling common atau warna yang paling banyak untuk S-Class ini. Karena ya ini memang warna yang paling pas buat S-Class. Suspensi depan belakang sudah menggunakan air suspension. Dan kalau di luar negeri itu ada option lagi Magic Ride yang dia memakai kamera untuk membaca permukaan jalan dan dia bisa membuat bantingan mobil itu lebih halus lagi. Tapi nggak ada masalah karena saya pernah nyoba mobil ini pas baru tanpa Magic Ride Control juga. Hanya dengan air suspension standar ini mobil sudah luar biasa bantingannya. Tapi memang air suspension ini dikendalikan oleh komputer dan harganya cukup mahal. Makanya ini salah satu komponen yang harus Anda cek. Suspensi udaranya, apakah masih original dan apakah masih berfungsi dengan baik. Karena perbaikannya bisa lebih dari 40 juta rupiah satu ban. Kalau kali 4 bisa di atas 100 juta rupiah, bahkan mendekati 200 juta rupiah. Tapi suspensi udara itu adalah komponen yang terpenting dari S-Class, karena itulah yang membuat S-Class itu menjadi salah satu mobil ternyaman yang ada di pasaran. Oke, sekarang kita lihat mesinnya. Kalau S350L saya itu mesinnya 3500 cc V6 dengan pasokan udara naturally aspirated tanpa turbo. Dan itu tenaga yang dihasilkan kalau nggak salah di 280 HP gitu ya. Sedangkan yang di S400 di W222 itu kapasitasnya menurun menjadi 3000 cc, masih V6, tapi tenaganya walaupun dia dari 3500 ke 3000, tenaganya menjadi 333 PS dan torsinya 480 Nm. Jadi ini tenaganya jauh lebih besar walaupun dengan kapasitas yang lebih kecil. Tenaga disalurkan ke dua roda belakang lewat transmisi 7 speed G-tronic, 7 speed otomatis, dan tradisi ecu panggang ya masih berlanjut di sini ya. Mercy senang sekali meletakkan ecu di atas mesin ini, tapi mestinya di model ini sudah lebih tahan ya. Dan mesin ini halus sekali dan transmisinya itu membuat mesin ini tuh berputarnya tuh hampir selalu di putaran yang rendah. Tuh kan belakangnya tuh simple, nggak berlebihan. Mercedes-Benz S400 di sini. Ini exhaust juga itu ada knalpotnya di situ ya. Ini cuman muffler tipnya aja dan nggak ada yang berlebihan. Sudah elektrik. Nah, ini mobil sebenarnya dirancang tanpa ban serep. Di luar negeri itu sudah menggunakan run flat tire. Tapi pada saat mobil ini keluar, peraturan di Indonesia masih mewajibkan adanya ban serep. Makanya Mercedes-Benz meletakkan ban serep yang temporary di sini untuk kita gunakan. Jadinya dia mengambil space bagasi. Tapi mestinya kalau Anda memiliki sebuah S-Class, nggak perlu bawa ban serep kali ya. Karena kalau ada apa-apa tinggal telepon staff Anda, suruh bantu Anda bawain ban serepnya. Karena di bawah sini sudah tidak ada lagi tempat buat ban serep. Nah, di sini hanya tempat untuk penyimpanan barang. Nah, di sini memang dilematisnya Mercy di era ini, peraturan mewajibkan ada ban serep, padahal dari pabrikan sudah tidak disediakan tempat untuk ban serep lagi. Tapi ketika Anda membeli sebuah S-Class, yang Anda inginkan adalah kenyamanan belakangnya. Dan ini mobil luar biasa. Let's go. Wah, lega sekali. Dan di W222 ini yang tidak ada di 221 adalah ini. Vakum ada, dari 221 ada, tapi ini bantal. Ini bantal pertama kali dikenalkan di Indonesia itu di W222 dan ini bantalnya empuk sekali. Ini posisi duduknya udah rileks ya. Dan masih bisa Anda recliningkan lagi. Oh, santai sekali. Kemudian armrestnya besar sekali dan lihat, nggak kebanting tuh, soft gitu.
Nah, di sini ada USB slot, jadi ada 2 buah USB slot di sini untuk Anda menge-charge gadget, dan ada cup holdersnya, dan ini proper sekali. Sedangkan di sini biasanya tuh ada option lemari es ya, tapi yang di Indonesia tidak pakai lemari es, jadi ini bisa untuk menyimpan barang lagi. Bahkan ambient slide ya, sampai di sini ambient slide-nya. Dan ini AC 4 zone ya, depan kiri kanan, belakang kiri kanan. Nah, kalau entertainment systemnya sebenarnya ini cuma buat memutar entertainment system. Jadi memilih radio, semua ini bisa lewat layar ini, tapi tidak bisa untuk nyetel YouTube atau Netflix, itu belum bisa. Nah, tapi ketika Anda membutuhkan tempat yang lega, ini di sini ada tombol untuk mengatur bangku depan. Jadi bangku depan Anda bisa atur sendiri di sini. Bahkan ketika Anda mau relax, Anda tinggal pencet mode tidur, sleeping mode. Nah, ini dipencet terus. Wah, ini luar biasa nih. Ya, itu benar-benar kursi depan melipat sampai semaju mungkin dia bisa. Terus. Oke. Terus. Dia maju terus. Lihat, kaki saya aja nggak nyampe. Dan keluar sandaran kaki dari depan. Oh my god, saya bisa meletakkan kaki seperti ini, dan ini benar-benar relax. Ini sleeping mode-nya di sini. Tinggal kita nikmati perjalanan yang nikmat bersama S-Class. Nah, inilah kenapa S-Class itu di ultimate buat penumpang belakang. Bahkan BMW seri 7 atau Audi A8 atau bahkan Bentley Flying Spur gitu ya, itu nggak memberikan keleluasaan di belakang seperti yang dimiliki oleh S-Class ini. Dan kalau Anda ingin privacy, tirainya juga elektrik, kemudian tirai ini juga kita bisa buka dari sini. Depan juga bisa dibuka. Tirai belakang bisa kita buka atau kita tutup. Wah, nyaman sekali di sini. Dan di bawah sini ada soket 12 volt dan ada soket seperti untuk listrik di rumah, tapi ya ini bisa nih. Bisa. Cuman dia bentuknya ada persegi 6 ini ya. Jadi harus colokan khusus, tapi dia bisa mengeluarkan listrik sampai 150 watt di sini. Dan kualitasnya sangat indah dan sangat solid. Tapi memang ada sejumlah clue desain dari W221 yang terbawa sampai sini. Ini AC dari pilar seperti ini. Nanti di depan kita akan lebih banyak lagi desain clue dari W221 yang masih terbawa ke W222 ini. Dan ini ada kaca dengan lampu. Jadi kalau kita mau datang sebagai bos, kita harus berpenampilan prima. Oke, masih banyak ubannya, belum habis. Dan Anda bisa datang seperti berada di first class. Ini nyaman sekali. Oke, kita balikin dulu kursi depannya. Oke, sekarang kita langsung ke depan. Aduh, padahal enak banget ini di belakangnya. Aduh, malas banget sih ke depan. Ayo, let's go. Nah, di depan seperti saya bilang, ini sebenarnya masih ada clue dari W221 nih. Bentuk dashboardnya seperti ini, pengontrolnya. Kemudian, nah, cuman bedanya kalau W221 itu masih analog sebagian, ini udah full digital, baik multimedianya maupun di instrumennya. Dan setirnya juga 2 spoke, ini dari kayu. Dan di sini ada tulisan Mercedes-Benz klasik, tulisan tahun 1900-an awal, untuk mengingatkan kita bahwa Mercedes-Benz itu sudah lama sekali ada di dunia ini, lebih dari 100 tahun. Kemudian ini ventilasinya sangat klasik ya, jamnya juga
klasik, dan ini mengatur ventilasinya diputar seperti ini. Walaupun dia sudah elektronik sebenarnya, tapi masih dibuat analog seperti ini supaya ada rasa heritage-nya gitu. Nah, ini berbeda sekali dengan W223. 223 benar-benar semuanya sudah modern, sudah layar semuanya, dan sangat futuristis. Kali ini masih ada nilai-nilai klasiknya. Posisi duduk ergonomis karena dia bisa tilt dan teleskopik secara elektrik dan jauh jangkauannya. Tapi memang ini setir agak offset ke kiri sedikit. Itu ya pertanyaan yang tidak pernah terjawab kan, kenapa lebih kiri sedikit, kenapa sih nggak bener-bener di depan kita, kenapa harus lebih kiri sedikit. Tapi anyway, kalau misalnya Anda nggak terlalu perhatikan itu, ya nggak terlalu mengganggu posisi berkendara aja. Tapi kalau misalnya kita perhatiin, ya memang agak offset ke kiri sedikit. Nah, infotainmentnya sekarang ini juga sudah cukup lengkap, konektivitas Bluetooth bisa, konektivitas dengan USB bisa, tapi memang belum ada Apple CarPlay atau Android Auto di generasi yang tahun 2016 ini. Sepertinya setelah facelift ada, kalau nggak salah ya, tapi yang jelas sebelum facelift ini nggak ada, tapi tetap kita bisa mengkoneksikan gadget kita di sini. Nah, ini juga desain dari W221 ini, membuka ke kanan dan ke kiri. Nah, di sini ada 2 buah USB slot, yang tapi anehnya ini adalah dia kan pakai kabel seperti ini, tapi dia tidak ada tempat untuk kabel itu keluar. Jadi kabel itu selalu kejepit, baik kejepit di depan maupun kejepit di samping gitu. Biasanya Mercedes-Benz nggak pernah lupa hal seperti itu, cuman yang di sini dia lupa kayaknya untuk bikin slot, atau dia mungkin berpikir kalau gadget di charge taruh di dalam ya, teman, kadang-kadang kita taruh di luar. Nah, di sini tidak ada wireless charging karena belum eranya waktu itu, tapi ada cup holder, dan cup holder ini kalau lagi nggak dipakai bisa ditutup, dan di sini buat nyimpan barang-barang, dan ada CD changer. Udah nggak ada yang pakai lagi sih sekarang CD changer, cuman ya masih ada di sini. Dan ketika ini kita tutup, rapih sekali semuanya. Dan ini masih ada pengontrolan analog untuk volume, kemudian mode berkendara. Suspensi sudah bisa di setel antara sport dan comfort, tapi buat apa sport di S-Class? Mau track day pakai S-Class? Kayaknya kan enggak, ini udah comfort aja, karena di comfort aja sudah sangat bagus juga handlingnya. Nah, ini kita bisa buka lagi, jadi sunroofnya 2 ya, depan dan di belakang. Yang lainnya normal-normal aja. Cruise control, dia belum pakai adaptive cruise control, kalau yang setelah facelift udah. Tapi audio sudah Burmeister. Ini audio yang sangat bagus, dan saya juga udah coba, emang suaranya itu bagus sekali. Solid lah semua di sini. Dan sekarang saya akan ajak Anda. Oh, ada satu lagi. Ini juga sama. Clue desain dari W221 juga ada laci di sini. Di sini ada asbak dan ada lighter. Ya, tapi enggak. Siapa juga yang mau ngerokok di dalam S-Class. Oke. Kita masukin dulu kabelnya. Oh, pajak ya. Saya udah lihat STNK-nya, tapi ini kebetulan pemilik sebelumnya ini progresif kedua, dan kenanya lumayan mahal, 36 juta setahun. Oke, sekarang kita jalan, dan saya akan beritahukan kepada Anda bagaimana rasanya mobil ini, bagaimana performanya, bagaimana kehematannya, dan bagaimana nyamannya. Let's go. Pertama kita lewat polisi tidur dulu. Oh my god, rasanya lembut sekali. Oh. Oke, kita langsung ke tol aja. Astaga, nyamannya memang di mobil. Padahal dia bukan kaca yang double ya, kacanya masih single. Kalau yang S500 tuh yang double. Tapi ini udah serasa terisolasi dari dunia luar. Ini benar-benar mobil yang cocok bagi Anda yang nggak ingin keganggu sama kemacetan di kota besar, nggak ingin keganggu sama suara berisik knalpot gitu ya. Karena di dalam ini benar-benar tenang sekali. Bantingannya membuai seperti di awan. Oke, di mobil ini getaran kecil-kecil itu masih agak terasa, karena ternyata ini bannya sudah diganti dengan ban yang tipenya sporty. Ini agak menyalahi kodrat S-Class mestinya. Kalau
misalnya Anda mau beli mobil yang ini nih yang saya coba, saya sarankan hal pertama yang harus dilakukan adalah ganti bannya dengan tipe yang nyaman. Kecuali Anda memang pengen ini ya, pengen sporty dan pengen daya cengkeram yang luar biasa dan pengendalian yang baik, ini ban memang bagus sekali, tapi kenyamanannya agak kurang, terutama ketika melewati getaran-getaran kecil. Tapi ini tetap saja sangat nyaman. Itu mobil itu benar-benar, ini kayak bukan aspal, ini kayak awan gitu loh, kita jalan-jalan di awan gitu. Terus tenaga juga kencang ini mobil. Kalau kita gas gitu ya, kita gaspol, apalagi kita pakai mode sport gitu ya. Sekarang 1, 2, 3. Kenceng dan effortless. Itu suara mesin tuh seakan bukan berteriak mesinnya tuh seakan berbisik aja gitu dari depan pas mobil ini berakselerasi 0 sampai 100 km per jam kalau klaim dari Mercedes-Benz itu di 6 detikan. Tapi buat apa tenaga itu? Mendingan enak gini jalan santai 90 sampai 100 di tol, RPM tidak sampai 1500, RPM hanya di 1300, 1400. Makanya mobil ini waktu di jalan tol dia lumayan hemat, dia bisa sampai 113, 114. Tapi kalau di jalan dalam kota memang dia ya boros tetap. Tapi seboros-borosnya S-Class yang W222 ini tetap lebih irit dari yang W221. W221 saya, mesin 3500cc tanpa turbo, itu di dalam kota itu kira-kira 16,5. 16 sampai 16,5. Sedangkan yang W222 ini dengan mesin 3000cc turbo tenaga lebih besar, dia bisa 7,3 km per liter. Jadi 20% lebih hemat lah, 15-20% lebih hemat. Dan ini benar-benar mobil yang harus Anda miliki kalau memang Anda mencari sebuah kenyamanan yang premium ya. Bahkan banyak mobil yang harganya di atas S-Class ini tapi tidak senyaman S-Class. Saya punya teman juga, itu yang tadi saya bilang S-Class-nya diganti C 250, dia bahkan sampai lama sekali tidak mengganti S-Class W222-nya karena belum menemukan mobil lain yang lebih nyaman dari W222. Padahal teman saya itu uang nggak masalah, dia bisa beli apa aja, tapi dia cari yang lebih nyaman dari 222 itu belum ketemu. Akhirnya kalau nggak salah dia akhirnya ngambil yang 223 tapi juga dengan option suspensi yang Magic Ride itu. Cuman masalahnya satu sih emang kalau nyetir S-Class tuh, apalagi S-Class yang masih agak baru ya. Bisa disangka supir kita. Karena biasanya tuannya di belakang. Nah, gimana kalau kita suka nyetir kayak gini gitu ya? Ya udah itu resikonya. Tapi saya nyetir mobil ini beberapa kali itu bodo amat deh mau dibilang kayak supir apa enggak, tapi ini mobil nyaman luar biasa dan di setirnya juga enak, visibilitasnya luas, setirnya enteng. Ini benar-benar mobil yang mati rasa gitu ya, nggak bisa merasakan luarnya, tapi justru itu yang diperlukan mobil seperti S-Class. Dia nggak perlu steering yang terlalu direct atau setir yang terlalu banyak feedbacknya gitu. Justru yang dia perlukan tuh yang membuai seperti ini. Effortless banget. Kalau orang Jawa atau orang Sunda mungkin ya, ini disebutnya mak ngeleser. Mak ngeleser tuh melaju aja mobil tanpa ada effort apa-apa gitu. Cuman ada beberapa hal ya yang agak mengganggu. Yang pertama nih, ventilasi AC selalu ngebuka terus, khas Mercedes-Benz. Dan ini di tipe instrumen yang digital ini, penunjuk bensinnya pun digital, jadi tidak ada jarum lagi, bahkan jarum digital pun nggak ada, hanya ada bensin berapa persen. Ini sekarang 55-60% sekarang. Kadang-kadang kurang afdol gitu loh kalau nggak lihat dalam bentuk jarum. Kita nggak punya sense bahwa mobil ini udah mau habis bensinnya. Bahkan kemarin saya isi bensin tuh pas udah tinggal 5%, karena cuma lihat angka gitu, tapi nggak ngelihat sampah itu udah mau habis gitu.
Yang lainnya sih nggak ada komplainnya. Andaikan ada Apple CarPlay sempurna nih mobil, tapi ya mungkin belum zamannya. Waktu itu Mercy dikasih Apple CarPlay, tapi ini tempat duduknya, nyamannya minta ampun. Kemudian ini juga mobil masih service record, dan saya sarankan ketika punya Mercedes-Benz seperti ini, rawatlah selalu di bengkel resmi Mercedes-Benz. Karena perawatan berkala tuh bukan cuma urusan ganti oli, tapi juga ada hal-hal lain yang harus diperiksa dan harus diganti. Yang kalau itu dibiarkan, kerusakannya bisa merembet ke yang lainnya. Ini untungnya masih terjaga, dan kalau Anda dapat mobil bekas S-Class yang masih terjaga kondisinya seperti ini, bagusnya terus di maintain perawatnya itu di bengkel Mercedes-Benz. Tapi amazingnya W221 juga hampir nggak kalah nyaman dengan ini, mirip nyamannya. Tapi kalau W222 tuh lebih ada apa ya, peace of mind. Mobilnya masih agak muda gitu, jadi nggak deg-degan. Kalau saya kalau pakai W221 saya, walaupun nyaman banget, mirip seperti ini nyamannya, tapi ada sedikit kekhawatiran, aduh jangan sampai ada lampu peringatan nyala. Begitu ada lampu peringatan nyala, oke deh, konten lagi, tapi artinya duit keluar lagi buat perbaikan. Kalau ini lebih santai, masih relatif baru, dan stylenya juga ketika dilihat juga lebih bergengsi dibanding 221 ini. Ini masih terlihat seperti S-Class baru, karena yang W223 jarang sekali kita lihat di jalan, masih sangat jarang. Jadi orang ngelihat ini masih seperti S-Class yang model paling baru, walaupun sebenarnya udah satu generasi di bawahnya. Satu lagi yang saya suka dari S-Class itu adalah materialnya. Memang material kulitnya ini bukan yang paling halus ya, ada yang lebih halus lagi, tapi ini durable, dan itu sangat menyenangkan kalau kita mau membeli dalam keadaan bekas. Karena lihat ini, di kursi-kursinya belum ada bekas lecet-lecet, kemudian di setirnya juga sebagian besar itu kayu, sehingga masih terlihat seperti baru setirnya, dan interior yang bertahan lama seperti ini yang akan membuat mobil itu tetap menyenangkan buat dikendarai walaupun sudah berumur gitu. Sedangkan material yang halus, yang bagus sekali pada saat baru, itu bisa menjadi sticky panel, bisa menjadi gampang rusak ketika sudah lama. Tapi kelihatannya Mercedes-Benz di Indonesia memilih bahan yang lebih durable, sehingga ya kondisinya masih seperti baru. Nyaman sekali mobil ini. Mungkin cuma Rolls-Royce yang lebih nyaman dari ini. So ya begitu, Mercedes-Benz S-Class W222. Jadi siapa yang layak membeli mobil ini? Well, kalau misalnya Anda ingin merasakan kenyamanan sebuah S-Class, tapi nggak mau keluar duit banyak dan siap menanggung resiko kalau misalnya sering ke bengkel atau ada kerusakan, ya mungkin Anda harus cari W221 seperti yang saya punya. Tapi ya siap-siap ke bengkel. Atau kalau misalnya Anda nggak mau repot sama sekali, Anda pingin mobil yang masih ada garansinya, yang benar-benar trouble free, ya mau nggak mau Anda harus mengeluarkan 3 miliar rupiah kira-kira untuk membeli W223 yang baru. Tapi kalau Anda berada di antaranya nih, Anda ingin kenyamanan yang premium, Anda ingin sebuah S-Class, Anda nggak pengen ngeluarin uang yang terlalu banyak, tapi juga masih cukup reliable mobilnya, maka W222 ini adalah jalan tengahnya. Dia masih cukup muda untuk reliable, tapi dia juga sudah cukup tua untuk membuat harganya tereduksi jauh dibandingkan barunya. Dan untuk keterangan lanjut mengenai mobil ini, Anda bisa hubungi Auto High. Di sini Instagramnya ada 2, Auto High dan Auto High ID. Jadi begitu saja review S-Class W222 ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.